Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS dan P3K pada tahun 2024. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal CPNS tentang tes skala kematangan pribadi ya. Oke, di sini juga saya akan memberikan bagaimana tips cara menjawab soalnya dan mendapatkan skor atau nilai pool ya. Oke, sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tak mempunyai uang, maka saya A. Mengundurkan diri segera mungkin, B. Mencari bantuan atasan, C. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang, D. Mencari pinjaman ke teman lainnya, E. Mencari sumbangan dari suatu lembaga. Oke, ya, kalau kita diterima jadi PNS nih, terus tidak punya uang, maka gimana nih? Oke, kita langsung ya jawab. Nah, ini kita urutkan dulu untuk jawaban dengan skor yang paling besar ya, dengan nilai 5. Itu adalah jawaban yang C ya. Jadi melakukan kerja apapun asal bisa mendapatkan uang. Nah, dalam hal ini berarti kita itu berusaha keras ya untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, berarti bisa dilihat bahwa kita itu memiliki jiwa yang bekerja keras. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang dapatkan skor 4 itu mencari sumbangan dari suatu lembaga. Berarti ini juga bisa kita gunakan untuk mencari uang tersebut dengan mencari sumbangan dari suatu lembaga yang mungkin bisa membantu ya. Kemudian kalau jawabannya yang ketiga, mencari pinjaman ke teman lainnya. Kemudian jawaban yang dapat skor 2 itu mencari bantuan atasan. Jadi minta bantuan ke atasan, itu skornya 2 ya. Kemudian yang skornya 1 mengundurkan diri segera mungkin, itu yang paling jelek ya. Untuk skornya 1. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, dapat skor 5. Oke, langsung ke soal yang kedua. Oke, Anda adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Apa sikap Anda terhadap kondisi tersebut? A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. B. Tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. D. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Nah, bagaimana mengenai jawaban yang paling tepat atau skor yang paling besar? Oke, kita langsung jawab ya. Nah, skor yang paling tepat itu kita mengusulkan langsung ya kepada pimpinan mengenai potensi dari perusahaan kita agar dapat mengoptimalkan perdagangan. Karena itu salah satu bahwa kita itu bisa memberikan ide dan menemukan potensi yang ada di perusahaan kita. Jadi kita secara langsung mengusulkan pada pimpinan. Oke, jawaban yang kedua yang dapat skor 4. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. Jadi kalau ini kita cari dulu informasi ataupun tanyakan dulu mengenai tanggapan kepada rekan-rekan. Nah, itu untuk skor yang keempat. Kalau skor yang ketiga, saya masih merasa kurang yakin, berarti kita kurang percaya ya. Kemudian yang skor 2 itu tidak memberikan usulan kepada atasan karena bukan wewenang saya, berarti kita itu meskipun bukan tugas tapi berarti kita tidak melaksanakan gitu
apa yang seharusnya kita temukan gitu, kita memberikan usulan. Nah, itu kurang baik ya, dapat skornya 2. Kemudian yang skornya jelek itu membiarkan saja, jadi kita tidak melakukan hal apapun, nunggu orang lain dulu untuk mengusulkan. Nah, jadi yang paling tepat itu kita memilih skor yang paling full, yaitu nomor 5, yaitu pilihan A ya, mengusulkan pada pimpinan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda: A. Menyuruh orang lain untuk memberikan tugas tersebut. B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya walaupun memakan banyak waktu. C. Meminta bantuan teman yang menyelesaikannya. D. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. E. Meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan. Oke, kita langsung ya. Nah, di sini yang paling tepat atau jawaban dengan skor yang paling tinggi itu adalah pilihan yang B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya walaupun memakan banyak waktu. Nah, dalam hal ini berarti kita itu memiliki sikap kerja keras dalam menyelesaikan atau menghadapi tugas yang berat tersebut. Ya, berarti kita juga dituntut untuk mau belajar gitu, mau belajar dengan tugas berat tersebut ataupun hal yang baru tersebut. Oke, nah itu ya berarti kita memiliki sikap kerja keras dan mau berusaha. Oke, jawaban yang kedua yang dapat skor 4, mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Dalam hal ini berarti kita lebih efektif lagi ya mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Tapi untuk mencari solusi ini takutnya nanti terlalu banyak waktu untuk mencari solusi ini, jadi tidak dikerjakan sedikit demi sedikit dulu. Nah, jadi yang paling tepat itu yang nomor 5. Jadi langsung dikerjakan meskipun sedikit demi sedikit. Kalau yang D mencari dulu solusinya gitu, tapi belum dikerjakan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi yang paling tepat itu yang B. Kemudian dapat skor 3, meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita tidak memiliki sikap untuk bekerja keras dan belajar gitu. Kemudian skor yang kedua ini menyuruh, bahkan ya, bukan meminta lagi, menyuruh orang lain. Ini kurang baik ya, bahkan tidak baik gitu. Dan yang terakhir meninggalkan tugas tersebut begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan. Berarti ini tidak bertanggung jawab ya. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban pada atasan. Jika Anda bertugas sebagai ketua, maka titik-titik. A. Menyerahkan tugas pembuatan laporan pada anak buah. B. Saya dan rekan panitia lain bersama-sama menyusun laporan. C. Membuat laporan secara individu agar tidak terjadi kesalahan. D. Meminta sekretaris membuat laporan tersebut. E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan dengan saya sebagai koordinator. Oke, langsung ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah B. Saya dan rekan panitia lainnya bekerja bersama-sama menyusun laporan. Dalam hal ini berarti kita itu bekerja sama ya dengan yang lainnya untuk membuat laporan tersebut. Berarti sosialisasinya itu sangat bagus. Kemudian jawaban yang kedua yang baik itu membentuk tim khusus untuk membuat laporan dengan saya sebagai koordinatornya. Nah, ini kalau ini dibentuk lagi tim khusus gitu. Tapi yang paling tepat itu langsung jawab saja, karena ini kan sudah menjadi kita sebagai tugas ketua gitu. Jadi bersama-sama langsung menyusun laporan. Oke, yang selanjutnya skor ketiga, meminta sekretaris membuat laporan. Jadi menyuruh salah satu orang, jadi kita tidak membantu orang tersebut gitu, ataupun yang lainnya tidak membantu sekretaris tersebut, itu kurang baik juga. Kemudian yang nomor 2 skornya menyerahkan tugas pembuatan pada anak buah. Nah, kalau ini
sebagai ketua itu berarti kurang bertanggung jawab ya. Dan yang terakhir, nilainya yang skornya 1 membuat laporan secara individu agar tidak terjadi kesalahan. Ini juga kurang baik karena di sini berarti tidak ada bentuk kerjasamanya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah B. Saya dan rekan panitia bersama-sama menyusun laporan karena ini adalah bentuk kerjasama ya. Jadi kerjasama ataupun koordinasi dengan rekan ataupun teman gitu, teman kerja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya berhasil mengatasi tantangan karena A. Nasib baik selalu ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. C. Selalu berada di zona nyaman saya. D. Selalu mendapat bantuan dari teman dan lingkungan saya. E. Saya tidak pernah berputus asa. Oke, kita langsung ya. Yang paling skornya yang full itu adalah yang E. Saya tidak pernah berputus asa. Berarti di sini kita terus mau bekerja keras tanpa menyerah gitu ya. Tantangan seperti apapun kita terus berusaha dan bekerja keras. Jadi yang paling tepat atau skornya full adalah yang E. Kemudian skor yang dapat poin 4 itu saya berani mencoba dengan segala risikonya. Nah, di sini berani mencoba dengan segala risikonya, ditanggung risikonya. Nah, itu ya. Tapi yang paling tepat itu adalah yang E ya. Saya tidak pernah berputus asa, terus-terusan mencoba gitu ya. Kemudian skor yang ketiga itu selalu berada di zona nyaman saya. Berarti ini stagnan ya. Tidak ada tantangan atau apapun, terus saja datar. Oke. Skor yang kedua itu yang selalu mendapat bantuan dari teman dan lingkungan saya. Berarti kita itu butuh terus bantuan atau support dari orang lain gitu. Tidak bisa bekerja sendiri gitu. Oke, dan yang terakhir itu nasib baik selalu ada di tangan saya. Berarti ini mah berserah diri pada nasib gitu ya. Berserah diri pada nasib. Jadi tidak baik juga ya, itu tidak ada usahanya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang E. Saya tidak pernah berputus asa. Berarti terus-terusan bekerja keras, bersemangat dalam mengatasi tantangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menuliskan rencana Anda secara spesifik dan ada batas waktunya? A. Selalu mencatat rencana saya secara detail agar pencapaiannya optimal. B. Saya tidak pernah membuat perencanaan secara detail karena spontanitas adalah sifat saya. C. Saat saya membutuhkan untuk berpikir ulang, saya akan mengatur kembali pekerjaan saya. D. Saya jarang menuliskan rencana saya secara detail karena sudah terekam dalam pikiran saya. Atau E. Saya hanya menuliskan sasaran saya secara umum. Oke, yang paling tepat itu berarti ini kan rencana secara spesifik dan ada batas waktunya. Berarti kita mengagendakan gitu, merencanakan segala sesuatunya dengan terperinci. Nah, berarti punya rencana ataupun punya hal apa yang akan kita lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat atau skor full itu adalah yang A. Saya selalu mencatat rencana secara detail agar pencapaiannya optimal. Oke. Kemudian yang skornya 4, saya hanya menuliskan sasaran saya secara umum. Berarti ini juga dituliskan tapi secara garis besarnya gitu. Tidak secara detail yang pilihan A gitu. Kemudian yang poin 3 yaitu C. Saat saya membutuhkan untuk berpikir ulang, saya akan mengatur kembali pekerjaan saya. Berarti ini tidak dituliskan ya, tapi dia dipikirkan. Kemudian jawaban yang kedua itu saya jarang menuliskan rencana saya karena sudah terekam dalam pikiran. Nah, kalau ini kurang tepat ya. Kalau misalnya kita lupa gimana gitu. Dan yang terakhir, saya tidak pernah membuat rencana. Nah, ini yang paling buruk, tidak membuat rencana. Oke, itu poin yang 1 ya. Oke, itu jadi poin yang full itu jawaban yang paling A. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba, sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada saya. Sikap saya adalah A. Pura-pura mendengarkan ceritanya dan fokus pada pekerjaan saya. B. Memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap mengerjakan laporan saya. C. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberikan berbagai alternatif solusi. E. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Oke, jawaban yang full ya, skornya itu adalah yang B. Ya, memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap mengerjakan laporan saya. Jadi kita itu harus tetap mengerjakan laporan ya, karena itu adalah tugas kita. Selain itu, kita juga punya tugas atau memberikan tenggang rasa kepada teman kita dengan memberikan tanggapan, tapi sewajarnya saja ya. Gitu. Jadi jawaban yang full skornya adalah yang B. Kemudian yang dapat skor 4 itu yang E, dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Berarti ini secara tegas kita menolak gitu atau tidak mau menanggapi. Jadi kita lebih fokus pada pekerjaan kita. Tapi ini kurang baik gitu karena kita tidak istilahnya tidak kepada teman kita tidak memberikan simpati gitu ya. Jadi kurang tepat. Makanya poinnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang jawaban yang D. Kemudian dapat poin 3, meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya. Ini juga sama ya. Jadi terus mengerjakan laporan, kemudian kita sama sekali tidak mempedulikan teman kita gitu ya. Kalau tadi yang E itu menolak mendengarkan, kalau ini tidak menolak, bahkan ini mah benar-benar mengabaikan gitu. Oke. Terus jawaban yang dapat poin 2, pura-pura mendengarkan ceritanya dan fokus pada pekerjaan saya. Kalau ini juga kurang baik ya. Kalau pura-pura saja gitu ya. Kemudian yang poin yang terakhir, menanggapi dan memberikan berbagai alternatif solusi. Kalau ini berarti kita sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap tugas kita gitu. Karena yang paling utama yang wajib dikerjakan adalah tugas pokok kita adalah membuat laporan tugas semester gitu ya. Oke, jadi dapat poinnya 1 itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam suatu tugas kelompok, Anda merasa sudah mengerjakan tugas Anda dengan baik. Namun teman-teman Anda merasa Anda belum optimal dalam bekerja. Sikap Anda kemudian A. Menyangkalnya. B. Menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya. C. Balas memarahi teman Anda karena bukan pekerjaan Anda saja yang kurang optimal. D. Bersedih hati. Atau E. Menerima dengan berat hati daripada memperpanjang masalah. Oke, jadi apa yang kita lakukan gitu ya kalau teman kita itu belum optimal bekerja, padahal kita itu sudah mengerjakan tugas dengan baik gitu. Oke. Nah, yang paling full jawabannya itu adalah yang B, menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya. Nah, dalam hal ini berarti kita fokus terhadap pekerjaan kita dan menerima teman kita yang merasa belum optimal dalam bekerja. Oke, merasa teman-teman Anda merasa Anda belum optimal gitu ya. Nah, berarti kita terus memperbaiki diri agar kita nantinya itu teman-teman Anda bisa merasa bahwa diri Anda itu ternyata bekerjanya dengan maksimal gitu ya. Oke. Selanjutnya, menerima dengan berat hati daripada memperpanjang masalah. Nah, ini poin yang dapat poin 4 ya. Jadi, terima komplainan dari teman kita gitu.
tapi ini tidak memperbaiki kinerja kita gitu. Nah, cuma menerima saja. Oke. Yang ketiga itu poinnya bersedih hati. Jadi bersedih gitu terhadap teman-teman Anda yang memojokkan Anda karena bekerjanya kurang optimal. Kemudian yang kedua menyangkalnya, berarti kita tidak menerima kritik dari teman kita gitu. Kemudian yang terakhir balas memarahi teman Anda. Jadi karena bukan pekerjaan kita, kita jadi marah kepada teman kita, itu tidak baik ya. Jadi makanya poinnya 1. Ya, itu ya. Oke. Nah, sekarang jadi saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara menjawab soal-soal yang tadi kasus-kasusnya itu ya bertolak belakang dengan batin kita gitu ya. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama kita harus mendahulukan sikap kita, pertama sikap sebagai ASN ataupun PNS ataupun P3K gitu ya. Sikap yang didahulukannya itu apa saja ya. Misalnya bertanggung jawab, kemudian bekerja sama. Nah, itu yang didahulukan dulu. Nah, jadi secara tugas utama dulu. Kemudian baru kita lanjutkan dengan tugas yang lainnya gitu. Jadi diutamakan tugas kita sebagai ASN dulu ya. Yang paling baik gitu ya. Nah, baru kita melanjutkan tugas yang lainnya gitu. Meskipun itu bertentangan dengan batin kita gitu ya. Nah, jadi dalam menjawab soal kematangan pribadi ini, kita jangan terbawa ke dalam permasalahan ataupun istilahnya problem yang ada di kasus tersebut gitu ya. Jadi kita harus mengedepankan posisi kita sebagai ASN. Itu ya tips dari saya. Oke, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.